Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haudin. Saya guru ekonomi di SMA Al-Muntajam Sepatan, Tangerang. Sekaligus mahasiswa BPG dalam jabatan dengan LPTK Universitas Pamulang. Adapun NIM saya 23.12123000118. Saya akan menampilkan video inovasi pembelajaran tentang uji kinerja dengan model PJBL yang akan dilaksanakan di SMA Al-Muntajam Sepatan, Tangerang. Untuk itu silakan disimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya disiapkan terlebih dahulu. Yang biasa menyiapkan biasanya ketua kelas ya. Nah, silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Oke, my friend, we will study writing together, please. Finish greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan absen. Karena Dinda, Evi, Riko Malasari, Kaila, Muhammad Faisal, Nabila, Nur Amelia, Norika, Putri, Rijaulia, Cynthia, Sarifah. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Nah, pada pertemuan hari ini Bapak akan bahas materi ekonomi yang berhubungan dengan yaitu permintaan uang. Hampir sama dengan yang kemarin, yaitu tentang permintaan uang. Nah, sebelum itu Bapak ingin tanya, apa itu uang? Uang adalah benda yang digunakan masyarakat sebagai alat tukar atau pembayaran barang dan jasa, juga kekayaan atau aset permodalan. Ya, benar. Nah, itu kan yang kemarinnya sudah dibahas bahwa uang adalah alat tukar. Intinya ke arah situ. Nah, pembelajaran kita ke depannya untuk di hari ini yaitu dengan model PJBL. Apa itu model PJBL? Singkatan dari model pembelajaran project based learning. Dalam artian Bapak akan beri tugas tersebut sebagai proyek, nanti ada hasilnya tugas tersebut. Kalau Bapak akan memberi tugas untuk dalam program PowerPoint, PowerPoint-nya dibuat oleh kalian. Setelah yaitu melihat video ataupun dari pembelajaran yang Bapak sampaikan. Nah, Bapak akan tanya atau ajukan pertanyaan ya sebelum kalian buat materi atau sebelum kalian buat tugas. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan permintaan uang? Nah,
uang juga sebagai satuan hitung. Nominal uang makin besar, maka jumlahnya nominalnya makin besar juga. Uang ukuran pembayarannya, kalau menurut yang lain, ukuran pembayaran yang berguna. Misalkan kalau punya hutang, nah hutang itu dibayar dengan apa? Uang. Jadi uang bersifat juga sebagai ukuran pembayaran yang berguna. Nah ini terlihat kan? Nah, ini ada KNS menyatakan terdapat 3 motif permintaan uang. Yang pertama apa? Transaksi. Jadi uang itu bisa untuk bertransaksi atau untuk transaksi. Yang kedua apa? Misalkan ada yang sakit, nah, sebelumnya kita sudah menyimpan uang. Kembali lagi ya, berupa bentuk video. Ini simak lagi ya, supaya nanti tugasnya kalian lebih mengerti. Berarti ngomong KBC, ABRI, dan Mandiri bisa diklaim uang sendiri dong? Jawabannya bisa. Tapi gimana ngomong KBRI, BCA, dengan itu cuma perlu punya sebagai cadangan gas buat bisa nyampein uang. Hai semua, ketemu lagi sama aku Bunda. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau cerita tentang mekanisme penting yang menjadi dasar berjalannya aktivitas ekonomi kita saat ini. Mungkin kamu pernah dengar gitu, kalau tiap tahun peredaran uang modal terus meningkat sampai triliunan rupiah. Nih, kalau misalnya jumlah uang beredar di Indonesia yang terus nambah dalam 1 dekade terakhir. Di tahun 2010, jumlah uang beredar di Indonesia itu kira-kira 2.300 rupiah. Sementara di tahun 2020, jumlah uang beredar di Indonesia itu mencapai 7.000 triliun rupiah. Wah, banyak banget ya penambahannya mekanika. Dan bank juga bisa pakai uang tersebut buat ngasih kredit pinjaman modal besar dan buat Apa yang dimaksud dengan permintaan uang? Tadi berdasarkan video yang telah ditampilkan apa? Ada yang nyata tadi? Ya, silakan. Jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk ketiga tujuan meminta uang yaitu tujuan transaksi, untuk ketiga berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Iya. Yang pertama untuk transaksi, yang kedua untuk spekulasi, tiga untuk jaga. Nah selanjutnya dari materi yang telah Bapak berikan tadi berupa bentuk PowerPoint, video, yaitu dua video, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian agar supaya lebih mengerti. Dan tugas tersebut nanti dikerjakan menggunakan PowerPoint. Tahu program PowerPoint? Nah, program untuk presentasi. Nah, PowerPoint yang kalian buat nanti setelah kalian buat akan dipresentasikan. Kenapa Bapak memberi tugas dengan menggunakan program PowerPoint? Nah, akan memudahkan nanti pada saat presentasi. Bapak akan berikan LKPD. Belakangnya doang kamu. Iya, maksudnya itu doang sih. Duduk sana doang. Yang jalan. Iya di depan. Saya takut kayak itu. Peralatannya siapkan ya. Kafe, warga, kakak. Pastikan terhubung dengan jaringan internet. Sudah terhubung sudah? Sudah. Laptop sudah dihidupkan sudah? Sudah.
presentasi nanti untuk sejarah uang kelompok berapa? Misalkan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok bentuk aja ya. Kelompok bentuk ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba lihat tugasnya. Pilih dulu, pilih. Mau yang mana? Oh ini kelompok 3, jenis-jenis uang. Berarti kelompok 3 sudah ya, jenis-jenis uang. Nah, kegunaan uang kelompok 2 kegunaan uang ya. Berarti yang ini sejarah uang ya. Nah, sejarah uang, kegunaan uang, terus ini jenis-jenis uang. Jadi ada tugas 3 ya, sejarah uang, jenis-jenis uang, atau di sini kegunaan uang atau fungsi uang ya. Bapak akan berikan waktu untuk pengerjaan yaitu 30 menit cukup. Nah, 30 menit cukup ya. Cukup. Nah, nanti kalau yang memang tidak butuh bantuan cara pengerjaan PowerPoint, silakan tanyakan ke Bapak langsung ya. Ya, oh ya, ada kesimpulan ya. Ada kesimpulan. Kesimpulan ada kesimpulan. Nah ini coba lihat simbolnya. Ini tiga. Kan ya. Pastikan tugas yang kalian kerjakan rapi dan siapkan nanti siapa yang mau presentasi ke depan. Kalau bisa sih satu persatu. Sudah selesai semua tugas yang kemarin? Mengerti? Nah, untuk itu tugasnya nanti dipresentasikan satu-satu ya. Satu per kelompok. Mulai dari kelompok 1. Kemudian kelompok dari kelompok 1 akan membahas tentang yaitu sejarah uang. Untuk itu simak ya. Kalau misalkan dari kelompok 1 ingin memberikan lupa siapa yang mau bertanya, silakan bertanya nanti. Atau misalkan kalian langsung ingin bertanya, silakan tanyakan. Nanti langsung akan dibahas oleh kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Berdirinya saya di sini akan membahas apa itu sejarah uang. Setelah mengalami kesulitan dengan cara masker, manusia mulai memikirkan alternatif benda alat yang dapat digunakan untuk mempermudah pertukaran. Alat tersebut dikenal sebagai uang. Pertama kali manusia menggunakan barang benda yang digunakan sebagai uang sehingga dinamakan uang. Barang-barang yang digunakan sebagai alat tukar bisa bermacam-macam, misalnya kerang, tembakau, kayu, dan garam. Kesimpulannya
Nah, kelompok 1 sudah presentasi dan Bapak kasih nilai untuk kelompok 1 yaitu nilai yang sangat bagus. Sekali lagi beri apresiasi untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan untuk kelompok 2 untuk presentasi tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Inisa. Saya Kriani Mandasari. Saya Nabila. Ada kelompok 2 yang mempresentasikan tema yang berjudul fungsi uang. Fungsi uang ada dua, fungsi uang asli sama fungsi turunan. Fungsi asli sebagai alat tukar menukar, sebagai satuan hitungan. Fungsi turunan sebagai petunjuk harga, sebagai alat pembayaran, sebagai alat menyimpan atau menabung, sebagai penjualan kegiatan ekonomi, sebagai pembentuk dan pembina kekayaan, sebagai standar pembayaran utang, sebagai alat pencipta kesepakatan kerja. Penjelasannya, dengan uang, maka orang dapat mengukur dan membandingkan nilai atau harga suatu barang atau jasa sehingga mempermudah dalam melakukan pertukaran atau transaksi karena sudah ada petunjuk nilainya. Yang mau ditanyain? Nah, materi yang teman kalian sudah dipresentasikan kelompok 2 tadi siapa yang mau bertanya silakan. Ya, silakan mau bertanya. Tanya dari kelompok 3. Silakan jawab. Jawaban pertanyaan dari kelompok 3. Nah, beri apresiasi tepuk tangannya untuk kelompok 2. Ada lagi yang mau disampaikan dari kelompok 2? Nah, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kelompok 3 dipersilakan untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai jenis-jenis uang. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kelompok kami. Saya selaku moderator di sini bernama Arnai Kaviana, Cynthia Muda Jatula, Putri dan Monika. Nah, langsung saja kita lanjut ke dalam pembahasan sejarah jenis-jenis uang di Indonesia. Ada beberapa jenis-jenis mata uang sebelum tahun 1951. 1. Ori, uang Republik Indonesia di Pulau Jawa. 2. Orida, uang Republik Indonesia daerah Batawi. 3. Koris, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera. Kalau dia mau 4. Orita, uang Republik Indonesia Kabupaten 5. Oritsu, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara. 6. Orida, uang Republik Indonesia Baru Aceh. 7. DMP, uang Dewan Madura Tahanan Daerah Palembang. Nah, dari video yang kalian simak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, silakan tanyakan. Apa yang
Jenis uang ada tiga, yaitu uang kertas, uang logam, dan uang perak. Jelas? Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya kepada kelompok 3. Ada? Oh, tidak. Nah, kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, untuk kelompok 3 coba simpulkan dari hasil karya kalian sendiri. Dapat kita simpulkan bahwa jenis uang bermacam-macam, diantaranya satu, uang barter adalah uang dalam bentuk kertas dan logam untuk membeli barang kebutuhan. Dua, uang barter adalah uang berbentuk surat-surat berharga, misalnya cek, giro, deposito, dan surat sertifikat saham. Tiga, uang kuasi adalah simpanan milik sektor swasta domestik pada bank umum dan BPR yang dapat memenuhi fungsi uang. Nah, itu kesimpulannya. Kita beri apresiasi, tepuk tangannya. Alhamdulillah, presentasi kelompok 3 selesai. Berarti dari setiap kelompok sudah ada, dari kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Dan tiap kelompok tadi sudah menguraikan presentasinya masing-masing. Nah, ini terakhir kelompok 3. Untuk kelompok 3, Bapak anggap tugas tersebut sudah selesai dan memang Bapak lihat sangat bagus karyanya dan akan Bapak beri nilai dan tersebut sangat bagus. Nah, kelompok 3 alhamdulillah. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari tugas yang telah Bapak berikan dan telah kalian selesaikan, materi untuk tentang keuangan, yaitu penawaran uang, Bapak beri apresiasi, yaitu sangat bagus tugas kalian. Jadi tujuan Bapak sebetulnya, kenapa Bapak memberikan tugas seperti itu? Nah, tugas seperti itu akan ada efeknya kepada kalian, yaitu dalam segi kreativitas. Sejauh mana kalian menggali tentang dari mulai sejarah uang, penggunaan uang, fungsi uang, nah lewat tadi tugas-tugas yang telah diberikan. Nah, tugas tersebut merupakan tugas yang sistem mengajar Bapak, yaitu pakai model PJBL, di mana tugas tersebut ada proyek, ada hasilnya. Nah, Bapak simpulkan dari setiap presentasi, tadi ada presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, hasilnya sangat memuaskan, sangat bagus. Dan nanti kemudian hari pada pembelajaran berikutnya untuk materi-materi yang lain, Bapak harap kegiatan yang seperti ini bisa dilakukan kembali. Nah, ada masukan dari Bapak? Masukan dari Bapak pertama, dari model pembelajaran yang tadi telah Bapak berikan, yaitu kemarin pada pertemuan kemarin dan tadi telah kalian
presentasikan, Bapak harap bisa kalian lakukan model tadi untuk pembelajaran berikutnya. Dan Bapak menganggap kemampuan kalian dalam menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, laptop, bahkan tadi mencari searching untuk pembuatan PowerPoint dibantu dengan internet mencari-cari, ternyata kalian juga mahir menemukan dan juga datanya akurat apa yang telah kalian dapat berikut dengan videonya sebagai bukti. Nah, nanti tugas Bapak minta ya untuk dikumpulkan. Nah, catatannya yang ada dikumpulkan, Bapak akan nilai kembali, Bapak akan lihat dan hasilnya dikumpulkan, yaitu yang dalam bentuk program PowerPoint dengan videonya dikumpulkan ke Bapak ya. Nah, untuk penutup yaitu pada pertemuan hari ini, karena pertemuan hari ini sudah terlaksana, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Kita akan ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Tepuk tangannya. Nah, untuk pertemuan esok hari atau pertemuan berikutnya dengan materi yang mungkin berbeda, jadi Bapak harap untuk pertemuan berikutnya kalian siap ya. Nah, untuk penutup biasa disiapkan, yaitu untuk pulang untuk hari ini. Dan siapkan yang biasa menyiapkan siapa? Ya, siapkan.